Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 16. Beri ia uang. Arga duduk di kursi kerjanya. Pria itu selalu memandang layar laptopnya dan melihat gadis yang duduk di depan pintu masuk toilet. Setiap hari, Arga selalu memeriksa apa yang dilakukan oleh gadis itu. 1000 tanya di hatinya mengenai gadis yang sudah diperhatikannya tanpa alasan. Pada saat itu emosinya sangat tinggi, hingga tidak bisa mengendalikan emosinya dan menduga gadis itu sebagai mata-mata, hanya karena melihat penampilan gadis itu yang tidak seperti biasa menurutnya. Arga dengan teguhnya mengatakan bahwa gadis itu seorang mata-mata. Pria itu yakin bahwa Nadira orang yang ditugaskan oleh seseorang. Bila dia bukan seorang mata-mata, mengapa penampilan dan sikapnya seperti itu? Arga begitu teguh dengan pendiriannya, walaupun sampai sekarang pria itu tidak mendapatkan bukti apapun. Arga begitu malas untuk mengangkat panggilan telepon di ponselnya. Nomor ponsel pribadinya hanya sedikit yang mengetahuinya. Kontak telepon yang tersimpan di ponselnya bisa dihitung dengan jari. Pria itu hanya fokus dengan layar laptopnya. Saat ini Arga begitu malas untuk berbicara dengan calon istrinya yang begitu banyak permintaan untuk acara resepsi pernikahan mereka. Arga pusing melihat sikap Lola. Saat ini ia hanya ingin menenangkan pikirannya, memandang setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Nadira. Masuk, Arga berucap saat mendengar suara ketukan dari pintunya. Dengan cepat pria itu menutup layar laptopnya. Permisi Tuan Arga, Bang Teddy menghubungi Anda. Iswandi menunjukkan layar ponselnya. Iswandi begitu malas ketika Teddy mengatakan ingin berbicara dengan bos besar mereka. Ia mengenali sifat bosnya yang tidak suka diganggu bila tidak penting menurutnya. Arga mengambil ponsel milik Iswandi dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Ada apa? Suara berat itu membuat si penelpon merasa takut. Maaf bila saya menelpon Tuan muda. Cepat katakan, perintah Arga yang tidak ingin berbasa-basi. Pria itu ingin Teddy langsung menyampaikan informasi yang dibawanya. Maaf Tuan, petugas pembersih toilet itu ingin memakai uang. Teddy berbicara dengan sangat ragu. Berapa yang dibutuhkannya? Tanya Arga. Dia membutuhkan uang 45 juta. Teddy menjelaskan sesuai dengan uang yang dibutuhkan oleh Nadira. Arga mengerutkan keningnya mendengar penjelasan dari orang kepercayaannya tersebut. Untuk apa? Tanya Arga. Dia mengatakan orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit dan uang itu akan dipergunakan untuk berobat orang tuanya, ungkap Teddy. Aku ingin kamu selidiki tentang wanita itu, perintah Arga. Teddy diam mendengar perintah dari bosnya. Rasanya informasi tentang gadis itu sudah aku beritahu secara lengkap. Tapi mengapa dia masih ingin mencari informasi juga? Apa dia meragukan informasi yang kudapat? Pikir Teddy. Namun pria itu tidak mampu untuk menjawab perintah dari bosnya tersebut. Baik Tuan, jawab Teddy patuh. Bagaimana keadaannya? Tanya Arga. Sepertinya baik, ucap Teddy yang tidak ingin menceritakan seperti apa kondisi gadis itu. Apa orang yang ingin berniat mendekatinya itu sudah kamu selesaikan? Tanya Arga. Sudah Tuan, saya sudah selesaikan orang itu, ungkap Teddy. Arga menganggukkan kepalanya ketika mendengar penuturan dari orang kepercayaannya tersebut. Arga sudah bisa menduga apa yang dilakukan oleh Teddy terhadap orang itu. Berikan aku laporan tentang kebenaran apa yang diucapkan oleh wanita itu. Aku memberimu waktu 30 menit, perintah Arga. Baik Tuan, jawab Teddy. Ini ponselmu,
Arga memberikan ponsel milik Iswandi kembali. "Iya tuan, bila Anda tidak membutuhkan saya permisi pamit," ucap Iswandi setelah mengambil ponsel miliknya dan memasukkan benda pipih itu di saku jasnya. "Aku ingin kamu mencari tahu secepatnya tentang Nadira, semuanya tentang wanita itu," ucap Arga. Pria itu tidak ingin mempercayai satu informasi dari Teddy saja. Arga masih meyakini pikirannya terhadap gadis tersebut. "Baik," jawab Iswandi yang kemudian pergi meninggalkan ruangan bosnya. "Ribet sekali urusannya, dasar bos angkuh," omel Iswandi di dalam hatinya. Pria itu hanya berani mengomel di belakang bosnya. Jika seandainya wanita itu memang benar-benar jujur dan bukan orang yang ditugaskan oleh seseorang, itu artinya aku sudah salah, Arga berucap ketika menyadari kesalahannya. "Aku tidak pernah salah, dia pasti ada bosnya," ucapnya kembali yang tetap mempertahankan apa yang dikatakannya. Arga begitu sangat takut bila ternyata apa yang dipikirkannya tidak benar. Apakah waktu 30 menit yang aku berikan untuknya itu terlalu lama? Arga begitu sangat kesal lama menunggu. Pria itu mengetuk mejanya dengan keras. Arga tidak sabar menunggu laporan yang datang dari Teddy. Rasa emosinya mereda ketika mendengar dering dari ponselnya. Dengan cepat Arga mengangkat sambungan telepon tersebut. "Halo," ucap Arga. "Halo tuan, saya sudah mendapatkan laporan tentang Nadira," ucap Teddy. "Katakan," Arga berkata dengan tidak sabar. "Orang tuanya yang laki-laki sedang sakit dan sudah 1 bulan ini berada di rumah sakit melakukan pengobatan. Total pembayaran uang rumah sakit terakhir yang saya cek sebesar 47 juta. Nadira memang membutuhkan uang itu untuk membayar biaya rumah sakit tuan," Teddy berucap meyakini bos angkuhnya di seberang sana. "Berikan dia uang 50 juta dan ambil gajinya per bulan 500 ribu saja," ucap Arga. Pria itu tidak ingin gadis itu bekerja tanpa mendapatkan gaji. Semakin lama uangnya lunas, maka akan semakin lama gadis itu bertahan bekerja bersama dengannya. Ia tidak akan melepaskan gadis itu begitu saja. "Baik tuan," jawab Teddy. "Aku ingin kau menjaga wanita itu selama membawa uang hingga mengirimkan uang ke bank. Berapa sisa pembayaran rumah sakit selanjutnya kau urus." "Baik tuan, saat ini orang tuanya berada di kamar perawatan kelas 3, ungkap Teddy yang menyampaikan secara terperinci mengenai kondisi yang dialami oleh Nadira. "Pindahkan kamar orang tuanya ke kelas terbaik. Minta pihak rumah sakit memberikan penanganan yang serius," perintah pria itu. "Baik tuan," ucap Teddy patuh. Arga menutup sambungan teleponnya. Pria itu mulai memikirkan apa yang diucapkan oleh gadis tersebut ketika dirinya mengatakan gadis itu sebagai mata-mata. "Aku tidak akan percaya begitu saja. Aku akan selalu memantaunya. Aku tidak akan membiarkan dia lepas begitu saja," ucap Arga yang memijat pelipis keningnya. Dira duduk di depan meja Teddy. Wajahnya begitu pucat dengan keringat yang bercucuran di pelipis keningnya. Nadira tak kuasa menahan rasa gugup dan rasa takutnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana bila pria yang saat ini duduk di depannya tidak menerima permohonannya. Untayan doa tidak ada henti-hentinya terucap dari bibirnya yang tertutup rapat. "Bagaimana Bang Teddy tentang permohonan saya?" Nadira berusaha untuk mengeluarkan kalimat dari bibirnya. Teddy diam memandangnya. "Saya janji Bang Teddy, saya akan membayar semuanya, dan saya mau bekerja tanpa dibayar sampai semuanya lunas," Nadira berucap penuh harap. Ia sangat berharap pria yang duduk di depannya merasa iba melihatnya dan mau memberikan uang yang dibutuhkannya. "Baiklah, saya akan memberikan kamu uang," ucap Teddy. "Apa Bang Teddy tidak sedang bercanda?" tanya Nadira dengan mata yang terbuka lebar. "Apa kamu lihat wajah saya sedang bercanda saat ini?" tanya Teddy memandang Nadira. Nadira menggelengkan kepalanya. "Bang Teddy beneran kasih saya uang?"
Nadira bertanya dan meyakinkan jawaban pria tersebut. Teddy mengeluarkan uang dari dalam berangkasnya dan meletakkan uang itu di depan Nadira. Ini uang jumlahnya 50 juta. Kamu boleh menghitung uang ini per lembar, atau boleh percaya dengan ikatan di atasnya, ungkap Teddy. Nadira diam saat mendengar perkataan yang diberikan oleh Teddy. Ia memandang uang di depannya dengan tatapan tidak percaya. Pergunakanlah uang itu dengan baik, dan kamu akan membayarkannya kembali yang saya ambil dari gaji kamu, ungkap Teddy. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak apa bang, bila setiap bulan saya tidak menerima gaji sedikit pun. Yang penting sekarang orang tua saya bisa pulang dari rumah sakit, Nadira berucap dengan sangat senang. Gaji kamu akan diambil 500.000 setiap bulannya. Kamu tetap bisa menerima sisa gaji bulanan kamu, Teddy berucap dengan sedikit tersenyum. Melihat wajah Nadira yang begitu sangat bahagia membuat Teddy ikut senang. Apa abang tidak sedang bercanda? Tanya Nadira yang begitu tidak percaya. Teddy menggelengkan kepalanya. Saya akan mengambil gaji kamu 500.000 per bulan. Kamu masih dapat menerima gaji 3 juta per bulan, Teddy berkata dengan menekankan setiap kalimat yang diucapkannya agar Nadira benar-benar mendengar dengan jelas. Dengan cepat Nadira menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya Bang Teddy, ucap Nadira yang meneteskan air matanya. Iya, jawab Teddy. Nadira diam memegang uang yang ada di tangannya. Saat ini Nadira bingung bagaimana caranya dia pulang ke rumahnya dengan membawa uang sebanyak ini. Nadira takut di jalan nanti ada yang berniat untuk mengambil uangnya. Saya akan minta orang kita untuk menemani kamu pulang, ucap Teddy. Beneran bang? Tanya Nadira dengan mata yang terbuka lebar. Iya, jawab Teddy kemudian. Nadira tersenyum begitu senang. Ia tidak menyangka dirinya bisa memiliki uang yang jumlahnya sangat banyak guna membayar biaya rumah sakit ayahnya. Nanti orang kita juga akan mengantarkan kamu ke bank. Jadi kamu akan dipastikan aman untuk mengirimkan uang biaya pengobatan ayah kamu, jelas Teddy. Terima kasih bang, saya nggak tahu bagaimana cara membalas kebaikan abang. Nadira menangis jadi-jadinya di depan Teddy. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.